Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan HP Oppo A16 ya. Ini kerusakan bila yang punya sering mati-mati sendiri ataupun restart ya. Jadi HP bila mati-mati sendiri ataupun restart ataupun juga saat digunakan menggunakan charger ya, saat dicopot dan mati sendiri. Langsung saja kita akan perbaiki di bagian power ya. Hal pertama kita buka dulu untuk SIM tray-nya seperti biasa menggunakan pin. Setelah itu kita copot ya bagian SIM tray. Matikan dulu HP-nya. Setelah itu kita akan buka di bagian backdoor ya. Ya. Seperti biasa saya siapkan dulu thinner ataupun kita menggunakan blower. Ya, kita hangatkan dulu di bagian belakangnya. Bisa juga menggunakan head dryer ataupun separator ya. Ya, ini sudah siapkan thinner dan juga mica dan plasteng ya. Saya akan mencari celah dulu di bagian pinggirnya. Cukup sedikit saja thinner yang kita gunakan agar kita mendapat celah ya di bagian pinggir. Buat segaris seperti ini sehingga membuat celah dan dapat memasukkan plat seng seperti ini ya, membuat jalan sehingga mica kita akan masukkan dan juga diseset pelan-pelan ya hingga semua terbuka. Langsung saja saya akan percepat saja untuk videonya. Ya, ini sudah hampir terbuka dan juga ini bisa kita perhatikan tampaknya ya, ini sudah terbuka. Hati-hati ya saat membuka ya, baterainya hampir copot ya. Sepertinya HP ini sudah pernah dibongkar dan lupa mungkin ya memasang double tip. Buka semua baut-bautnya, saya rapikan dulu. Saya akan buka semua baut-bautnya dan juga bagian kaca kamera ya. Tekan dulu, setelah itu kita buka di bagian penutup tulangan tengah. Hati-hati ya, ini ada kabel fingerprint ya. Ya, kita dorong ke atas dan angkat bagian soketnya. Ya, seperti ini ya. Maksimalkan untuk pengerjaannya sehingga benar-benar hasilnya juga akan maksimal. Saya akan fokus pada power ya, terutama pada baterai. Ini baterainya sangat mudah ya kita lepas ya. Sepertinya sudah pernah dibongkar dan kelihatan tampilan LCD bagian biru itu sudah pernah diganti. Oke, saya akan fokus di bagian power ya, terutama di bagian baterai. Bila baterai ini original akan terdapat fuse ya, atau gumparan ya, ataupun lilitan ya, sejenis itu. Nah, lambangnya itu bermacam-macam, ada CK maupun H ya. Dan kita akan buka dulu untuk bagian penutupnya, yaitu isolasi anti panasnya. Untuk memastikan ini terdapat fuse ya, bisa kita perhatikan ada fuse ya. Nah, di sini bisa kita langsung ganti fuse-nya ataupun hanya dengan jumper ya. Jadi di sini saya akan melakukan hal sederhana, yaitu dengan jumper fuse ya. Jadi cukup kita hanya jumper dari ujung ke ujung dengan menggunakan kabel jumper ya. Saya siapkan dulu kabel jumpernya dan saya akan tambahkan sedikit timah ya. Sebelumnya itu kita siapkan bagian flux, basahi dengan flux. Setelah itu saya akan tambahkan sedikit timah di bagian kabel jumpernya sehingga saat kita melakukan solderan itu sangat cepat ya untuk lengket di bagian fuse-nya. Ini sudah kita tambahkan timah, setelah itu kita jumper di bagian fuse ujung ke ujung ya. Kita tambahkan sedikit flux ataupun kita tambahkan timah di ujung fuse-nya sehingga mudah dan cepat ya. Pastikan solder kita itu panas ya, sehingga sangat cepat dan mudah untuk lengketnya. Ini kita potong menggunakan cutter di bagian ujung.
Ya, tinggal bersihkan ya. Saya menggunakan kontak cleaner ataupun dengan menggunakan thinner ya. Bersihkan sisa-sisa fluk ya. Nah, bersihkan, pastikan kabel jumper kita terhubung dengan baik ya, dari ujung ke ujung ya. Bisa kita lihat tampilannya seperti ini hasilnya. Ya, bisa kita lihat di fuse itu lambang CK, ada kabel jumper di atasnya. Nah, kabel jumper cukup hanya seperti ini ya untuk memperbaiki HP yang sering mati sendiri ya, ataupun restart, ataupun juga HP saat kita gunakan harus menggunakan charger ya. Bila dicabut chargernya mati sendiri. Itu tandanya HP yang kurang power ya, ataupun di bagian protektor fuse-nya yang sudah putus. Ya, kita langsung dengan jumper solusi teratasi ya. Ini sudah selesai. Ini HP kayaknya seperti sudah pernah dibongkar. Bisa kita perhatikan di bagian LCD bahwa fleksibel itu LCD warna masih ada segel LCD-nya ya. Saya akan menggunakan double tip sehingga baterainya tidak goyang ya. Cukup hanya 2 aja, kita tambahkan double tip seperti ini sehingga posisi baterai tidak goyang. Ya, buka bagian penutup putih di atasnya menggunakan pinset seperti ini, diangkat saja. Jadi pastikan dulu kerusakan HP dari kronologi ya. Ya, kita tinggal sambungkan konektornya seperti ini. Jadi kronologi bila yang punya tiba-tiba sering mati, kita langsung fokus ke baterai. Oke, saat tinggal rapikan kembali ya semua komponennya, terutama dari baut, tulangan tengah, semuanya kita hubungkan. Pasang kembali yang sudah kita bongkar tadi. Ya. Oke, ini sudah selesai. Hal terakhir kita tinggal pasang karet ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.